Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat selalu. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Ekonomi Publik. Oke teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang produksi publik dan birokrasi yang merupakan bahasan dari mata kuliah Ekonomi Publik. Baik, yang pertama adalah definisi produksi publik. Jadi, adapun yang dimaksud dengan produksi publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibiayai oleh pajak atau pendapatan negara yang lain yang diatur melalui hukum. Yang kedua, definisi barang publik. Barang publik adalah barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Barang publik memiliki dua karakteristik, yaitu non-rivalry dan non-excludability. Yang termasuk barang publik ialah pertahanan nasional, udara, ramalan cuaca, dan lain sebagainya. Barang publik terbagi dua macam. Yang pertama, barang publik murni. Barang publik murni telah menjadi subjek dari sebagian besar analisis ekonomi barang publik. Dalam beberapa hal, barang publik murni adalah abstraksi yang diadopsi untuk memberikan kasus benchmark terhadap yang lain yang dapat dinilai. Yang kedua, barang publik tidak murni. Barang tidak murni menempati daerah yang luas antara barang publik murni dan barang swasta murni. Dalam praktik, barang publik akhirnya cenderung menderita kemacetan ketika penggunaan cukup besar. Contoh jelasnya termasuk taman dan jalan. Pengertian birokrasi. Kata birokrasi muncul dari Prancis pada abad ke-18. Saat ini istilah birokrasi memiliki banyak arti. Dalam arti luas, birokrasi menunjukkan struktur formal yang besar dan susunan prosedural dari organisasi besar yang kompleks. Dalam konteks ini, birokrasi tidak terbatas pada pemerintah, tetapi juga mencakup organisasi-organisasi swasta. Birokrasi adalah sistem administrasi dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dan melayani masyarakat yang melakukan tugas keseharian secara struktur dalam hierarki yang jelas dan berdasarkan aturan yang telah tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jenis-jenis birokrasi. Yang pertama, birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Tugas-tugas tersebut bersifat mengatur. Yang kedua, birokrasi pembangunan. Birokrasi pembangunan yaitu unit organisasi yang pada hakikatnya merupakan satu bidang atau rektor atau sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan industri. Fungsi pokoknya birokrasi pelayanan yaitu unit organisasi yang pada hakikatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yang termasuk dalam kategori ini antara lain rumah sakit, sekolah, koperasi, bank rakyat desa, transmigrasi, dan berbagai unit organisasi lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas nama pemerintah. Fungsi utamanya adalah service. Tujuan reformasi birokrasi.
Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, dan bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik operator negara. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan pembaruan mendasarkan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketelaktaan bisnis operasi, dan sumber daya peraturan manusia operator. Sekian dari saya. Semoga kawan-kawan dapat memahami dan mengerti apa yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.